Terminal Rancamadu, sebuah terminal kecil di ujung kota, dulunya dikenal sebagai tempat yang penuh tawa para sopir dan pedagang. Tapi sejak Dadan Kobra dan kelompoknya menguasai tempat itu, suasana berubah jadi kelabu. Setiap pagi, udara terasa berat, seakan langit pun enggan memandang ke bawah. Bau bensin, keringat, dan ketakutan bercampur jadi satu. Para sopir tak lagi bersenda gurau saat menunggu penumpang. Mereka hanya duduk diam, sesekali melirik ke arah bangunan kosong yang dijadikan markas preman. Dadan Kobra bukan nama sembarangan. Tubuhnya besar, mata merah seperti darah yang tak pernah kering, dan di tangannya selalu tergenggam rantai motor bekas yang ia gunakan untuk menghajar siapa saja yang menolak bayar setoran keamanan. Ia tidak sendiri, ada Gendon si gendut sadis, Rojak si bengis bermata satu, dan Bowo tukang bakar motor. Setiap hari, mereka keliling seperti anjing penjaga, menggonggong dan mencabik siapapun yang berani melawan. Pagi itu, sebuah bus jurusan Sukabumi baru saja parkir. Belum sempat sopirnya turun, Gendon sudah menempelkan tubuhnya ke kaca. "Mana setoran, Bang? Jangan pura-pura bego," teriaknya sambil menggoyang-goyang spion. Sopir yang masih lelah hanya bisa menyerahkan selembar uang lusuh, berharap itu cukup. Tapi Gendon tertawa, lalu menyobek uang itu dan meludah ke lantai. "Ini mah buat beli rokok doang. Nambah, Bang, atau motor ente kita siram bensin." Pedagang-pedagang kecil hanya bisa menunduk. Mereka tahu, bicara sepatah kata saja bisa membuat mereka kehilangan lapak, atau lebih buruk lagi, kehilangan gigi. Seorang ibu penjual nasi uduk pernah mencoba mengeluh ke polisi. Tapi keesokan harinya, lapaknya hancur dibakar, dan anaknya ditemukan pingsan di selokan. Sejak itu, semua memilih diam. Bahkan suara azan pun kadang kalah nyaring dibanding teriakan preman yang menamparkan sopir. Di tengah kekacauan itu, ada satu orang yang paling sering jadi sasaran empuk, Pak Komar, sopir tua yang selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir. Tubuhnya ringkih, matanya berkaca tebal, dan jalannya mulai goyah. Tapi ia tetap menyetir karena hanya itu yang ia punya. Istrinya sudah lama meninggal, dan anak semata wayangnya belum lama ini pulang dari luar kota setelah 8 tahun menghilang. Pak Komar selalu diam saat dipalak, bahkan ketika bajunya ditarik atau kaca spionnya dipukul pakai gagang palu. Semua ditahan, demi anaknya. "Dari dulu juga lo paling goblok, Mar. Ngapain juga hidup tua-tua kalau gak bisa bayar setoran?" hardik Bowo suatu pagi sambil menendang ban mobilnya. Pak Komar hanya menunduk, tangan kanannya gemetar memegangi setir. Tak ada kata keluar dari mulutnya. Hanya ada satu doa dalam hati, semoga anaknya tak pernah tahu penderitaan ini. Ia ingin sang anak hidup tenang, jauh dari dunia kelam seperti yang dulu pernah menyelimutinya. Di balik sebuah warung kopi usang, beberapa sopir muda hanya bisa mengintip dengan wajah tegang. Tak satu pun berani membantu. Mereka tahu, membela Pak Komar berarti bunuh diri. Dan di terminal ini, tak ada pahlawan. Hanya ada yang ditindas dan yang menindas. Ketidakadilan telah menjadi hukum, dan kekuatan telah menjadi Tuhan. Namun yang tidak mereka tahu, sesuatu sedang bergerak dalam diam. Sebuah bayang-bayang masa lalu, yang pernah hilang dan terkubur, kini perlahan bangkit. Sesuatu yang selama ini mereka remehkan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya di terminal Rancamadu. Pagi berikutnya, hujan turun rintik-rintik, menyisakan embun di kaca depan bus tua milik Pak Komar. Tubuhnya tampak lebih ringkih dari hari kemarin. Ia duduk di bangku sopir, membenamkan dagu ke jaket lusuh pemberian istrinya dulu. Di tangannya tergenggam foto kecil, potret Reza, anak semata wayangnya. Lelaki muda itu baru pulang seminggu lalu, tapi belum tahu bahwa ayah yang ia banggakan kini jadi bulan-bulanan preman setiap hari. Pak Komar menyimpan segalanya sendiri. Ia takut masa lalu anaknya yang kelam akan bangkit kalau tahu ayahnya dipermalukan seperti binatang. Reza dulu dikenal sebagai anak berandalan di kota kecil ini. Tapi 8 tahun lalu, ia menghilang tanpa jejak. Beberapa bilang ia mati dikeroyok. Ada pula yang mengatakan ia dibawa kelompok preman besar dari luar kota. Tapi kenyataannya, Reza memilih pergi jauh, meninggalkan semua kekacauan. Dan kini, ia kembali dengan sorot mata yang berbeda, lebih dalam, lebih tenang, tapi tetap menyimpan sesuatu yang misterius. Ia hanya bilang pada ayahnya, "Aku pulang, ya. Kali ini, untuk jaga bapak." Pak Komar tahu betul api dalam diri Reza belum padam. Dan itulah yang membuatnya takut.
Ia memilih sabar, diam, dan mengalah. Biarlah dia yang terluka, asal anaknya tetap di jalur damai. Tapi diam-diam, hatinya merintih setiap kali diludahi dan dipukul. Ia merasa gagal sebagai ayah. Bukan karena tak bisa melawan, tapi karena anaknya harus melihat ayahnya jadi hina seperti ini. Sore itu, saat Pak Komar pulang membawa busnya ke garasi kecil di belakang rumah, Reza sudah menunggu sambil memegang gelas kopi. Wajahnya tenang, tapi matanya menyapu luka memar di pelipis sang ayah. "Bapak jatuh ya?" tanyanya pelan. Pak Komar tersenyum kecil, menahan perih. "Iya, terpeleset di terminal," jawabnya sambil tertunduk. Reza tak berkata-kata, hanya menatap ayahnya lama, sangat lama. Ia tahu itu bukan luka karena jatuh. Tapi ia memilih diam, untuk sekarang. Malamnya, Pak Komar termenung di teras. Hujan deras turun, menyembunyikan air matanya yang perlahan jatuh. Dalam hatinya, ia berdoa keras kepada Tuhan, agar Reza tak kembali jadi orang yang dulu. Ia takut kehilangan anaknya untuk kedua kali. Dunia preman bukan tempat untuk jiwa yang sedang mencari damai. Tapi apakah damai bisa tetap dipertahankan jika dunia terus-menerus menekan tanpa henti? Keesokan harinya, preman-preman datang lagi. Gendon dan Bowo menghampiri Pak Komar dengan muka masam. "Lo belum bayar setoran kemarin, Mar. Jangan pikir lo bisa lari dari kita." Gendon menyambar kunci bas dari tangan Pak Komar, lalu menamparnya di depan banyak orang. Darah merembes di ujung bibirnya. Tapi lagi-lagi, Pak Komar diam. Ia hanya menunduk dan memegangi dadanya yang mulai sesak. Dari kejauhan, di balik tiang penyangga atap terminal, Reza berdiri diam menyaksikan semuanya. Sorot matanya tak lagi tenang. Napasnya mulai berat, rahangnya mengeras. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang sedang bangkit, bukan dendam, tapi rasa hormat yang diinjak-injak. Dan ketika Reza menggenggam erat tangannya, langit pun seolah mendung lebih pekat dari biasanya. 8 tahun bukan waktu yang sebentar. Ketika Reza muncul kembali di rumah tua Pak Komar seminggu lalu, seluruh tetangga dibuat terdiam. Anak itu dulu menghilang setelah perkelahian berdarah dengan geng preman lokal yang berakhir tragis. Banyak yang mengira ia mati. Tapi sore itu, tubuh tinggi tegap dengan ransel hitam dan langkah kaki mantap berdiri di depan rumah Pak Komar. Rambutnya rapi, matanya tajam, namun wajahnya menyimpan luka-luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Pak Komar saat itu sedang menyapu halaman. Ketika ia menoleh dan melihat Reza berdiri di pagar, sapunya terjatuh. Dunia seperti berhenti berputar. Ia menatap anaknya lama, bibirnya gemetar, lalu pelan-pelan memanggil, "Reza." Suara itu bergetar, setengah percaya, setengah takut. Reza hanya tersenyum, lalu membuka pagar dan memeluk ayahnya erat. Tak ada kata yang keluar, hanya tangis diam-diam dari dua hati yang akhirnya kembali bertemu. Di dalam rumah, Reza bercerita sedikit. Katanya, selama ini ia merantau jauh, bekerja sebagai teknisi bengkel, sopir angkutan lintas provinsi, hingga sempat jadi pengawal pribadi di kota besar. Tapi ia tak pernah menyebutkan nama-nama atau tempat. Matanya selalu menunduk jika Pak Komar bertanya lebih dalam. Dan ayahnya, karena takut membuka luka lama, memilih untuk menerima tanpa menggali. Tetangga-tetangga berbisik, "Itu Reza, yang dulu katanya narik celurit di pasar kuda. Yang dihajar geng jagal malam tapi nggak mati juga itu." Bisikan-bisikan itu terus bergema di terminal dan warung kopi. Tapi Reza tak menggubris. Ia hanya membantu ayahnya setiap hari, memperbaiki bas tua, menyapu halaman, atau sesekali mengantar nasi ke terminal. Semua dilakukan dengan kepala tertunduk dan tangan yang siap bekerja. Seolah masa lalu bukan miliknya lagi. Namun dari balik diamnya, Reza mencatat. Ia mencatat siapa yang menamparkan ayahnya, siapa yang menghancurkan kaca spion, siapa yang tertawa saat Pak Komar dijatuhkan di lumpur. Ia tidak lupa, dan yang lebih mengerikan, ia belum memutuskan kapan akan bertindak. Ia hanya menunggu satu batas yang jika dilewati, akan membuatnya kembali jadi sosok yang dulu disebut di lorong-lorong gelap sebagai bocah neraka. Suatu malam, Reza membuka lemari tua peninggalan ibunya. Di dalamnya, tersimpan celurit melengkung berbalut kain merah tua, senjata yang dulu membuatnya ditakuti di 5 kecamatan. Ia menatapnya lama, lalu meletakkannya kembali. Ia belum mau kembali ke jalan itu. Tapi matanya, mata yang dulu membuat lawan-lawannya ragu untuk hidup, sudah mulai gelap lagi. Pak Komar diam-diam menyaksikan dari balik pintu.
Dadanya sesak. Ia tahu Reza sedang menahan badai di dadanya sendiri. Dalam hatinya, ia menangis. Ya Allah, jangan biarkan anakku jatuh lagi, jangan biarkan dosa lamanya hidup kembali karena aku. Tapi takdir punya jalannya sendiri, dan kadang, jalannya selalu dimulai dari luka yang tak pernah disembuhkan. Dan luka itu semakin menganga saat esok harinya, Reza melihat Pak Komar dipukul hingga tersungkur ke tanah, di hadapan semua orang, sementara preman-preman hanya tertawa puas. Tak ada yang menolong, tak ada yang bicara, hanya suara langkah kaki Reza yang pelan, dan berat, mendekat ke pusat neraka itu. Langkah kaki Reza menggema di atas aspal basah terminal Rancamadu. Sore itu langit mendung seperti ikut menyimpan amarah. Di depan matanya, Pak Komar berlutut lemah di tanah, pipinya berdarah, pelipisnya sobek dihantam ujung helm oleh Bowo. 3 preman berdiri mengelilingi tubuh renta itu sambil tertawa pongah. Sopir-sopir lain pura-pura sibuk, sebagian hanya menonton dengan sorot mata penuh rasa bersalah dan takut. Dunia seakan diam, hingga Reza tiba di tengah-tengah mereka. Tanpa banyak bicara, Reza memeluk ayahnya yang nyaris tak sadarkan diri. "Bapak, sini saya bantu," bisiknya lirih. Tubuh Pak Komar gemetar, bibirnya hanya mampu berkata, "Sudah, pulang saja." Tapi Reza tak menjawab. Ia mendongak menatap preman-preman itu satu persatu. Matanya dingin seperti liang kubur. Wajah-wajah beringas itu sempat terdiam sejenak, ada rasa aneh yang menjalari tulang belakang mereka. Tapi Dadan Kobra tak ada di sana, dan tanpa Dadan, mereka merasa masih bisa sok gagah. Bowo mendekat sambil tertawa mengejek. "Wah, ini anak Pak Komar, ya. Baru nongol langsung sok jadi pahlawan. Jangan bawa gaya kota di sini, bocah," katanya sambil menamparkan bahu Reza pelan, tapi penuh penghinaan. Reza diam, pandangannya tetap tajam, tapi ia masih memilih menahan tangan yang sejak tadi bergetar. "Saya cuma mau bilang, cukup. Jangan ganggu bapak saya lagi," ucapnya pelan, tapi setiap kata seperti paku yang ditancapkan ke tanah. Gendon tertawa keras. "Dengar tuh, anaknya Komar mau ngajarin kita sopan santun." Ia meludah ke tanah dekat kaki Reza, lalu menyorongkan dadanya. "Kalau gak terima, sini, ajarin gua." Tapi Reza masih tak bergerak. Ia hanya memandang luka di wajah ayahnya, lalu berkata lirih, "Kalau kalian punya ibu, pasti kalian tahu rasa malu. Tapi kalau tidak, saya maklumi." Kalimat itu, meskipun tenang, langsung membuat wajah Gendon memerah. Tanpa aba-aba, Gendon menghantamkan tinjunya ke wajah Reza. Tapi dalam sekejap, tangannya ditangkap. Cengkeraman Reza kuat, terlalu kuat. Sekilas saja, Gendon melihat bayangan kelam di mata Reza. Bukan ketakutan, tapi kematian. "Kalau aku mau, tanganmu ini bisa putus sekarang juga," bisik Reza nyaris tak terdengar. Namun kalimat itu membuat Gendon kaku seperti patung. Perlahan Reza melepaskan genggamannya, lalu membantu Pak Komar berdiri dan pergi tanpa menoleh lagi. Saat mereka berjalan menjauh, tak satu pun preman yang bergerak. Bowo dan Gendon hanya saling pandang, dada mereka berdegup tak beraturan. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat mereka ingin segera melapor pada Dadan Kobra. Karena satu hal kini mereka sadari, Reza bukan sembarang anak sopir. Caranya bicara, caranya menatap, dan cara dia menggenggam, semuanya mengingatkan mereka pada satu nama lama, nama yang seharusnya sudah lenyap. Di warung kopi ujung terminal, seorang sopir tua berkata pelan kepada temannya, "Gua rasa, itu Reza. Reza yang dulu, bocah neraka, yang pernah ngacak-ngacak preman pasar Bintara 8 tahun lalu." Temannya terdiam, keringat dingin mulai merayap. Mereka saling menatap ngeri, karena jika benar Reza itu, bocah neraka, yang dulu, maka perang di terminal Rancamadu baru saja dimulai. Sejak insiden di terminal itu, Reza tak lagi banyak bicara. Ia lebih sering duduk di beranda rumah, menatap langit sore sambil memutar-mutar kunci bas milik ayahnya. Tapi di balik diamnya, pikirannya penuh badai. Ia telah mencoba jalan damai, bahkan memberi mereka kesempatan untuk berhenti. Namun yang ia dapat hanyalah penghinaan, tamparan, dan darah ayahnya sendiri yang mengotori aspal. Hati Reza berteriak, tapi ia masih mencoba mengurungnya dalam diam. Karena ia tahu, sekali ia lepas kendali, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Pak Komar masih terbaring di kamar, pipinya bengkak, pelipisnya dijahit 2 jahitan oleh bidan tetangga.
Tapi ia tetap tersenyum ketika Reza masuk membawakannya air hangat. "Bapak nggak apa-apa, Sa. Dulu Bapak juga pernah kayak mereka. Mungkin ini balasan." Reza menunduk, menggenggam tangan ayahnya erat. "Bapak nggak salah. Dunia ini yang salah karena terlalu ramah pada orang yang kejam," gumamnya lirih, tapi penuh luka yang menumpuk. Di terminal, situasi berubah tegang. Preman-preman mulai gelisah. Gendon diam-diam memberitahu Dadan Kobra tentang pertemuan dengan Reza. Saat mendengar nama itu, Dadan sempat terdiam. Matanya menyipit, seolah menggali ingatan lama. Reza, yang dulu ngacak pasar Bintara, yang bikin kelompok Jari 5 bubar cuma karena satu malam. Gendon mengangguk perlahan. Dadan menghembuskan asap rokoknya panjang-panjang. "Kalau itu dia, kita nggak bisa asal pukul." Tapi ego preman tak mudah dilipat. Dadan tak mau kehilangan muka di hadapan anak buahnya. Maka ia memutuskan satu hal, buat Reza takut. Hancurkan sesuatu yang ia sayangi. Dan malam itu, mereka bergerak. Sebuah batu dilempar ke rumah Pak Komar. Jendela pecah. Tak lama, sebuah botol berisi bensin dilempar ke halaman, membakar tumpukan ban tua. Api menjilat malam. Reza yang sedang duduk di dalam langsung berlari keluar, matanya membelalak melihat api di halaman rumahnya sendiri. Ia tak berteriak, tak panik, ia hanya menatap api itu dengan diam. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang patah. Api itu bukan hanya membakar ban, tapi membakar sisa-sisa kesabaran yang ia pertahankan. Api itu seperti obor yang menyalakan kembali jiwanya yang lama. Jiwanya yang dulu ditakuti, diburu, dan akhirnya memilih menghilang. Malam itu, Reza berdiri lama di depan api, lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Ia membuka lemari tua peninggalan ibunya, mengambil sebilah celurit yang selama ini ia sembunyikan dalam kain merah. Tangan Reza menggenggam gagang celurit itu perlahan. Terasa familiar, seolah senjata itu tak pernah benar-benar asing dari tubuhnya. Ia menghela napas panjang, lalu menggantungkan senjata itu di balik jaketnya. Di wajahnya tak ada amarah, hanya ketenangan dingin yang menyeramkan. Ia mencium kening ayahnya, lalu berbisik, "Maaf, Yah. Aku janji cuma mau kasih mereka pelajaran. Tapi kalau mereka cari api, maka aku beri mereka neraka." Langkah kakinya menyusuri gang sempit menuju rumah sahabat lamanya, Mang Ujang, seorang bekas preman tua yang kini jual onderdil motor. Pintu diketuk 3 kali. Saat Mang Ujang membuka dan melihat Reza berdiri di sana, dengan mata yang sudah kembali seperti dulu, dingin, gelap, dan tak bisa dibaca, ia hanya mampu berkata satu hal, "Akhirnya, lo balik juga, Sa." Langit malam terminal Ranca Madu pekat seperti arang, tak ada bulan, hanya gemuruh jauh di balik awan. Di tengah keheningan, suara langkah kaki Reza membelah gang-gang sempit, menyatu dengan suara anjing menggonggong dari kejauhan. Jaket hitamnya mengayun pelan, dan di balik punggungnya, sebilah celurit warisan tergantung erat, seolah ikut merasakan gelombang kemarahan yang selama ini ditahan. Ini bukan malam biasa, ini adalah malam ketika batas kesabaran telah mati, dan dendam mulai hidup kembali. Mang Ujang, lelaki tua dengan tangan penuh bekas luka, menyambut Reza di garasi kecilnya yang bau solar. Ia menatap Reza dengan mata yang menyimpan masa lalu yang sama kelam. "Lo yakin, Sa?" tanya Mang Ujang sambil menyodorkan ransel berisi sarung tangan, pisau lempar, dan rompi bekas. Reza hanya mengangguk pelan. "Gue udah tahan, Ujang. Tapi mereka yang buka pintu neraka duluan," jawabnya lirih. Tak ada suara keras, tak ada tawa, hanya angin yang menelusup di antara mereka seperti firasat akan darah yang tumpah. Setelah 8 tahun meninggalkan dunia hitam, Reza tak pernah menyentuh senjata lagi. Tapi malam ini, semua terasa familiar, cara ia mengikat tali di lengan, membungkus gagang celurit dengan kain, dan menyusup ke bayangan gelap seperti hantu. Ia bergerak ke terminal dengan langkah sunyi, seperti bayangan yang keluar dari mimpi buruk. Setiap gerakan tenang, terukur, tapi mematikan. Terminal Ranca Madu akan kedatangan tamu yang tidak mereka duga, seseorang yang mereka kira sudah mati atau berubah. Di posko preman belakang terminal, 4 orang anak buah Dadan sedang bermain kartu dan tertawa keras. Tak satu pun dari mereka sadar bahwa malam itu, nasib mereka akan berubah selamanya. Tiba-tiba, lampu padam, gelap, hening, dan dalam hitungan detik, satu demi satu lampu darurat pecah dilempar batu. Kepanikan mulai menyergap. "Siapa itu?" teriak salah satu dari mereka. Tapi jawaban yang datang bukan suara manusia,
melainkan sosok bertopeng yang muncul dari balik truk tua dan menghantam kepala Gendon dengan gagang celurit. Teriakan meledak. Bowo berusaha kabur ke belakang, tapi lututnya dihantam keras hingga jatuh menjerit. Dua preman lain mencoba melawan, tapi tak ada yang bisa menandingi kecepatan Reza. Dalam waktu kurang dari 1 menit, keempatnya tergeletak dengan luka di tubuh, sebagian pingsan, sebagian menangis dalam ketakutan. Reza tak membunuh, belum. Tapi ia menancapkan pesan jelas, tak ada ampun untuk yang menginjak harga diri keluarganya. Sebelum pergi, Reza menggantungkan selembar kain merah di tiang besi dekat posko. Di atasnya tertulis satu kalimat dengan spidol hitam, "Ini baru permulaan." Dari anak sopir, lalu ia menghilang ke kegelapan malam, meninggalkan hanya luka dan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Saat warga menemukan keempat preman, itu keesokan paginya, wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar, dan satu nama mulai kembali dibisikkan dalam neri, Reza. Bocah neraka. Sementara itu, Dadan Kobra menerima kabar dari anak buahnya. Ia mendengar bagaimana Reza menghajar anak-anaknya tanpa ampun. Wajah Dadan menegang, rokoknya jatuh. Ia duduk perlahan, lalu berkata lirih, "Kalau benar itu Reza yang dulu, maka kita baru saja nyalain api yang bisa bakar kita semua." Sejak malam itu, suasana terminal Ranca Madu berubah drastis. Tak ada lagi gelak tawa preman yang biasanya duduk di warung kopi sambil menyiksa sopir-sopir. Posko belakang yang dulu jadi sarang mereka kini kosong, dipenuhi bekas darah dan dinding yang tercoret kalimat menakutkan, "Ini baru permulaan." Dari anak sopir, sopir-sopir mulai berani bicara lirih, membisikkan satu nama yang mulai menghidupkan harapan dalam ketakutan, Reza. Tapi di sisi lain, ketegangan justru menyelimuti kubu Dadan Kobra. Anak-anak buah Dadan yang selamat dari malam berdarah itu kini memilih bungkam. Gendon bahkan masih belum berani bicara sejak malam kejadian. Setiap kali melihat bayangan hitam atau mendengar suara langkah cepat, ia langsung menjerit ketakutan. "Dia nggak manusia, dia setan, dia nggak ngedip waktu mukul gue." Begitu kata Gendon berulang-ulang seperti orang kesurupan. Dadan murka, tapi juga mulai waspada. Ia tahu, ini bukan soal anak sopir biasa, ini tentang seseorang dari masa lalu yang pernah membuat banyak preman besar minggat dari kota ini. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai terjadi. Seorang preman bernama Wanto ditemukan terikat di tiang listrik terminal dengan tangan berdarah dan mulut diplester. Di dadanya tergantung papan kayu bertuliskan, "Yang menyakiti orang lemah, akan dipermalukan di depan umum." Esoknya, motor milik Bowo ditemukan terguling di atas atap toilet umum, bannya dicopot, tangkinya dikencingi. Tak ada saksi, tak ada suara, tapi semua tahu siapa dalangnya. Sosok bertopeng yang muncul seperti bayangan, menghantam lalu menghilang. Warga mulai bersorak dalam hati. Beberapa bahkan mulai datang ke rumah Pak Komar diam-diam, mengucapkan terima kasih meski mereka tak berani menyebut nama Reza secara langsung. Tapi Pak Komar tak tahu apa-apa. Reza selalu pulang larut malam, menyelinap masuk ke kamarnya tanpa suara. Setiap kali ayahnya bertanya kenapa matanya sembab atau tangannya tergores, Reza hanya menjawab, "Ketiban besi di garasi Mang Ujang." Tapi dari sorot matanya, jelas ia menyimpan badai yang belum selesai. Sementara itu, Dadan makin terdesak. Harga dirinya dipertaruhkan. Ia tak bisa membiarkan kekuasaannya di terminal runtuh hanya karena satu orang. Maka ia mulai menyebar ancaman, "Siapapun yang bisa kasih tahu keberadaan Reza, gue kasih 5 juta. Tapi tak ada yang bicara. Bahkan para preman junior pun lebih memilih diam. Beberapa bahkan mulai kabur dari kota. Mereka tahu siapa Reza. Mereka tahu legenda tentang bocah neraka yang bisa menghabisi 5 orang hanya dengan celurit tumpul di usia 17 tahun. Reza, di sisi lain, tak menganggap ini sebagai balas dendam. Bagi dia, ini keadilan. Ini harga diri yang selama ini diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak tahu batas. Ia tak ingin membunuh, tapi jika dipaksa, ia tahu cara yang lebih kejam dari membunuh, menumbuhkan rasa takut sampai lawan memilih menyerah sendiri. Ia belajar bahwa kadang keadilan hanya bisa ditegakkan oleh tangan yang pernah kotor, oleh seseorang yang pernah tenggelam di lumpur dan tahu cara berenang di dalamnya. Suatu malam, Reza berdiri di atap terminal, memandang lampu-lampu jalan yang temaram. Di bawah sana, Dadan dan anak buahnya sedang berjaga-jaga dengan tongkat besi dan senjata tajam.
Tapi tak satu pun dari mereka sadar, bahwa si hantu yang mereka tunggu, sedang memperhatikan mereka dari atas. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Tapi bagi Reza, itu bukan kegelapan, itu adalah selimut sempurna untuk memulai babak baru dari peperangan yang ia pilih sendiri. Dadan Kobra duduk di kursi plastik di posko, wajahnya gelap, matanya merah seperti bara. Tangannya menggenggam batang besi sambil menggigit bibirnya sendiri. Satu persatu anak buahnya terkapar, mental mereka runtuh bahkan sebelum benar-benar dihajar. Terminal yang dulu ia kuasai kini terasa asing, seperti jebakan yang menunggunya lengah. Semua orang membisu saat Dadan lewat. Tidak ada lagi penghormatan, hanya ketakutan. Dan itu membuatnya semakin marah. Harga diri preman bukan soal uang, tapi soal rasa ditakuti. Dan Reza telah mencabut itu darinya, perlahan, diam-diam, tapi menghancurkan. Apa gunanya lo semua? Teriaknya ke arah anak buahnya yang hanya bisa menunduk. Bowo masih pincang, Gendon belum pulih dari trauma, dan Wanto nyaris tak berani keluar rumah. Dadan membanting kursinya, memecahkan kaca jendela posko dengan lemparan besi. Kalau lo semua cuma bisa ngumpet, mending mati sekalian. Ia berjalan mondar-mandir seperti singa terluka. Dalam pikirannya, hanya ada satu jalan, pukul balik. Lebih keras, lebih jahat, lebih keji. Malam itu, Dadan menyusun rencana gila. Ia tahu Reza tak akan goyah kalau dirinya yang dilukai. Tapi seperti semua orang yang kuat, pasti ada kelemahan. Dan bagi Reza, itu adalah Pak Komar, ayahnya, satu-satunya alasan kenapa Reza masih menahan diri. Kalau kita sentuh si tua bangka itu, dia pasti keluar dari bayang-bayang. Dan waktu itu tiba, kita sikat rame-rame, ucap Dadan lirih pada Bowo dan dua anak buah baru yang belum tahu siapa Reza sebenarnya. Keesokan paginya, saat Reza pergi keluar sebentar membeli onderdil, Dadan dan dua orangnya mendatangi rumah Pak Komar. Mereka tak bicara banyak, mereka hanya menyeret Pak Komar keluar rumah, memukulinya di depan halaman sambil tertawa. Anak lo hebat ya, Pak, tapi lo cuma bangkai tua yang hidup karena dikasihani. Teriak salah satu dari mereka. Pak Komar hanya memeluk dirinya sendiri, darah menetes dari dahi, napasnya megap-megap. Tetangga hanya bisa menonton dari balik tirai. Tak ada yang berani mendekat. Saat Reza kembali dan melihat ayahnya tergeletak di tanah dengan wajah lebam dan darah segar mengalir dari hidung, waktu seperti berhenti. Dunia sunyi, bahkan suara burung pun lenyap. Ia merunduk, memeluk tubuh ayahnya yang lemah. Jangan, cukup, bisik Pak Komar di antara napas yang hampir putus. Tapi Reza tak menjawab, matanya menatap kosong ke depan, menembus dinding-dinding terminal, dan yang ada di baliknya. Matanya tidak lagi menyimpan manusia, hanya amarah yang tak bisa dipadamkan. Malam itu, Reza berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. Perlahan, ia membuka lemari di sudut kamar. Dari dalamnya, ia mengeluarkan rompi kulit tua berwarna hitam, rompi yang dulu selalu ia pakai saat menjadi pemimpin kelompok preman, Rantai Iblis, 8 tahun lalu. Ia memakainya tanpa ragu. Di belakang rompi itu, tulisan, "Bocah neraka," masih utuh, meski warnanya mulai pudar. Lalu ia mengambil celurit yang sudah diasah, membungkusnya dengan kain putih, dan menggenggamnya erat. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang, seperti memberi aba-aba. Reza melangkah keluar, meninggalkan jejak sepatu di tanah basah. Kali ini, dia tak akan memberi peringatan. Tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi toleransi. Kali ini, Reza akan menunjukkan bahwa anak sopir yang mereka rendahkan adalah legenda yang pernah ditakuti di 5 kota. Dan ketika legenda itu bangkit, bukan cuma terminal yang akan bergetar, tapi seluruh dunia bawah tanah akan kembali mengingat namanya. Langkah kaki Reza terdengar berat namun pasti saat ia memasuki area terminal yang sudah mulai lengang menjelang tengah. Malam, tidak lagi bersembunyi dalam bayang-bayang. Malam itu, Reza muncul dengan wajah terbuka, mengenakan rompi kulit hitam dengan tulisan pudar di punggungnya, "Bocah neraka." Lampu-lampu jalan yang berkedip seakan takut menyoroti sosoknya. Celurit terbungkus kain putih tergantung di punggung, dan di tangannya, ia menggenggam helm tua ayahnya, simbol kehormatan yang telah diinjak-injak. Sopir-sopir yang masih begadang di warung kopi tercekat melihatnya. Mereka berdiri perlahan, seperti melihat hantu masa lalu yang selama ini mereka kira telah mati. Itu Reza beneran, bisik seorang sopir tua.
Tak satu pun dari mereka berani memanggil, karena mata Reza malam itu tak mengenal ramah. Mata itu hanya bicara satu hal, pembalasan. Dan terminal, untuk pertama kalinya dalam belasan tahun, kembali menggigil. Posko preman yang baru direnovasi Dadan Cobra tampak ramai. Dadan sedang duduk di dalam, tertawa-tawa dengan dua orang pendatang baru. Mereka sama sekali tak menyadari bahwa malaikat maut sedang mendekat. Hingga tiba-tiba, lampu terminal padam seluruhnya. Gelap total, diikuti suara logam menyeret di aspal. Satu persatu, suara tawa memudar, berganti bisikan panik. Dadan berdiri cepat, mencabut batang besi dari bawah meja. "Siaga, dia datang!" teriaknya. Pintu posko tiba-tiba dihantam keras dari luar. Satu anak buah Dadan keluar dan langsung dihantam helm logam ke wajahnya, tumbang seketika. Dua orang lainnya berusaha menyerang, tapi Reza melompat ke dinding, menggunakan lututnya untuk menghantam dada lawan, lalu menyabetkan sarung celurit ke leher mereka tanpa membuka balutan, cukup untuk membuat lawan tersungkur tanpa membunuh. Gerakannya cepat, efisien, dan dingin. Seperti hantu, seperti legenda yang dulu pernah mereka dengar, si hantu kuning. Julukan itu dulu diberikan karena Reza selalu muncul dalam keributan mengenakan celana kuning robek milik ayahnya. Dan malam itu, celana itu kembali ia kenakan. Bukan karena nostalgia, tapi sebagai pernyataan bahwa dia bukan lagi anak sopir yang bisa dihina. Ia adalah Reza, pemilik neraka jalanan. Dadan Cobra keluar dari posko dengan mata membara. "Jadi akhirnya lo nongol juga, bangsat." Reza hanya menatapnya tajam. "Lo udah ketuk pintu neraka. Sekarang masuklah sendiri." Pertarungan pun pecah. Dadan melemparkan besi panjang, Reza menghindar sambil memutar celurit yang kini dibuka separuh. Teriakan terdengar, denting logam memecah malam. Dadan bukan lawan sembarangan, ia besar, kuat, dan sadis. Tapi Reza jauh lebih cepat, lebih tenang. Ia menghantam, memukul, menusuk, lalu mundur. Tubuh Dadan mulai penuh luka. Tapi dia belum tumbang, hanya makin marah. "Lo pikir lo masih yang dulu, hah?" teriaknya. Reza mendekat, menatap tajam, lalu berkata lirih, "Gue nggak pernah berubah. Lo aja yang terlalu kecil untuk ngerti siapa yang lo lawan." Dadan akhirnya roboh setelah lututnya dihantam keras dan wajahnya dihajar helm tua milik Pak Komar. Ia terkapar, berdarah, napasnya berat. Reza berdiri di atas tubuhnya, celuritnya mengarah ke leher. Tapi ia tak menghabisi Dadan. Ia hanya menatap semua preman yang kini bersembunyi di balik tiang dan kendaraan. "Ini pelajaran. Gue bukan cari darah. Tapi kalau lo sentuh ayah gue lagi, atau satu sopir pun di terminal ini, gue datang, dan gue gak bakal pakai ampun." Lalu Reza berjalan menjauh, perlahan, meninggalkan tubuh Dadan yang terkapar dan dunia preman yang kini lumpuh dalam ketakutan. Sopir-sopir mulai keluar, beberapa meneteskan air mata, sebagian berani bertepuk tangan pelan. Di langit, hujan rintik mulai turun, seolah langit pun ikut membersihkan bekas-bekas kebiadaban. Dan malam itu, Terminal Ranca Madu kembali punya pemilik, bukan preman, tapi anak sopir yang pernah menjadi legenda. Pagi itu, Terminal Ranca Madu seperti bangkit dari mimpi buruk yang panjang. Kabut tipis menyelimuti bangunan-bangunan tua, namun tak mampu menutupi perubahan besar yang baru saja terjadi. Dadan Cobra terbaring di rumah sakit dengan tubuh penuh luka dan mental yang remuk. Sementara itu, anak buahnya satu persatu menghilang seperti tikus ke dalam lubang. Tak ada lagi yang berani memalak, menendang, atau menyentuh sopir. Dunia preman yang selama ini membungkus terminal dengan kekerasan, runtuh hanya dalam satu malam. Reza berdiri di tengah terminal, mengenakan jaket lusuh dan celana kuningnya yang robek di lutut. Ia tak lagi membawa celurit atau helm ayahnya. Kali ini ia hanya membawa satu hal, kehadiran. Kehadiran yang cukup untuk membuat siapapun berpikir 1000 kali sebelum mengganggu ketenangan orang kecil. Para sopir mulai mendekat satu persatu, menyalami Reza dengan tangan gemetar, ada yang menunduk sambil menahan tangis. "Terima kasih, Za, lo selamatin kita semua," ucap seorang sopir tua yang dulu pernah dihina Dadan di depan umum. Pak Komar yang sudah mulai bisa berjalan keluar rumah, tersenyum melihat anaknya dari kejauhan. Tak ada kata yang ia ucapkan, tapi dari sorot matanya, ada kebanggaan dan rasa haru yang tak mampu dilukiskan. Ia tahu, Reza tidak kembali jadi preman. Ia hanya kembali menjadi pelindung.
Dan itu cukup, bahkan terlalu cukup untuk seorang ayah yang dulu mengira anaknya telah lenyap di telan masa lalu. Kabar tentang kejatuhan Dadan menyebar ke seluruh kota. Terminal-terminal lain mulai berbenah. Reza tak menyentuh satupun dari mereka. Ia hanya memberi contoh, bahwa kekuatan bukan untuk menindas, tapi untuk menjaga. Ia menolak ketika diminta memimpin terminal. Terminal bukan punya gue, terminal ini milik semua sopir, semua keringat, semua istri yang nunggu suaminya pulang, jawabnya saat ketua paguyuban memintanya menjadi koordinator keamanan. Sebaliknya, Reza membentuk tim kecil bersama beberapa mantan sopir yang dulunya takut bicara. Mereka keliling tiap malam, menjaga ketertiban. Tanpa senjata, tanpa kekerasan, hanya keberanian dan ketegasan. Dan anehnya, itu cukup. Karena semua orang tahu, di balik rompi hitam lusuh yang dipakai Reza, masih ada bayangan bocah neraka yang bisa bangkit kapan saja bila keadilan diinjak kembali. Di sebuah warung kecil, beberapa orang yang dulu jadi preman kini duduk diam, mencoba memulai hidup baru. Gendon bahkan kini jadi tukang tambal ban, dan tak lagi menatap siapapun dengan angkuh. Dunia berubah, karena satu orang memutus rantai ketakutan, dengan cara yang mereka mengerti. Dan bukan dengan amarah semata, tapi dengan batas kesabaran yang diledakkan di waktu yang tepat. Sore itu, Reza duduk di samping Pak Komar, menyeruput kopi hangat sambil menatap bas tua mereka yang sudah dicat ulang. Di bodi sampingnya, tertulis sederhana, bas rezeki ayah dan anak. Tak ada suara selain deru angin, tapi keduanya tahu, perjuangan mereka telah mengubah sejarah terminal ini selamanya. Reza menoleh pelan, tersenyum pada ayahnya, lalu berkata, sekarang, terminal ini gak punya raja. Karena raja yang sebenarnya, adalah mereka yang gak pernah ninggalin roda demi keluarganya. Meski terminal kini damai, di dalam diri Reza, badai masih bergulung. Setiap malam ia duduk di beranda rumah, menatap langit kosong sambil menggenggam helm tua ayahnya. Ia sudah menghentikan kekerasan, mengusir para preman, dan membawa keadilan, tapi satu hal yang tak bisa ia usir, rasa bersalah. Ia bukan bangga karena menang, melainkan hampa karena harus kembali menjadi seseorang yang sudah lama ia kubur. Sosok bocah neraka, itu, meski tak lagi memegang celurit, masih hidup di balik matanya yang tenang. Pak Komar perlahan pulih, tapi seringkali ia memandangi anaknya dengan sorot mata sendu. Ia tahu, luka Reza bukan di tangan, melainkan di hati. Kamu, terlalu muda buat menanggung dunia kayak begini, Za, kata ayahnya suatu malam. Tapi Reza hanya tersenyum kecil. Kalau bukan kita, ya, siapa lagi? Jawaban itu sederhana, tapi menyimpan beban yang hanya bisa ditanggung oleh orang yang sudah pernah jatuh terlalu dalam. Ketenangan terminal bukan berarti semuanya selesai. Ada suara-suara dari luar kota. Preman dari terminal lain mulai mendengar soal kejatuhan Dadan. Ada yang tertarik datang, mencoba menguji. Suatu sore, dua orang tak dikenal datang mengintimidasi sopir baru. Tapi sebelum mereka sempat mengangkat suara, Reza sudah berdiri di belakang mereka. Tak perlu celurit, tak perlu ancaman, cukup tatapan dingin dan satu kalimat, ini terminal keluarga. Bukan kuburan ambisi lo. Tak lama setelah itu, Mam Ujang datang ke rumah membawa kabar. Sa, ada yang nyari lo. Dari Jakarta, bekas geng lo dulu. Reza terdiam. Ia tahu cepat atau lambat masa lalunya akan datang menagih. Mereka bukan musuh, tapi orang-orang yang pernah bersamanya dalam dunia hitam. Beberapa mungkin ingin reuni, beberapa mungkin ingin membalas dendam. Tapi apapun alasannya, Reza tahu, hidup tenang bukan berarti hidup tanpa ujian. Malamnya, Reza menulis sesuatu di buku kecil miliknya. Halaman itu bertuliskan, jangan sampai anak-anak terminal ini tumbuh kayak aku. Ia tahu satu kemenangan tak cukup. Yang lebih sulit adalah menjaga kedamaian tetap hidup tanpa mengorbankan sisi manusiawi. Maka ia mulai mendatangi sekolah-sekolah sopir, membuat pelatihan bela diri untuk sopir dan kondektur muda. Ia mulai membentuk dunia baru, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran. Namun sesekali, suara-suara keras di malam hari masih membuat Reza bangun kaget. Tangan kanannya refleks mencari gagang celurit yang sudah disimpan dalam laci terkunci. Luka itu belum sembuh. Trauma itu masih ada, karena siapapun yang pernah jadi monster, akan selalu takut suatu hari dipanggil kembali jadi monster, bahkan oleh keadaan. Di akhir minggu, Reza duduk bersama Pak Komar di pinggir terminal,
menyaksikan bus mereka berangkat membawa penumpang. Matahari sore menyentuh wajahnya. Pak Komar menggenggam tangan anaknya pelan. "Kamu sudah lebih dari cukup, Sa. Sekarang giliran kamu hidup sebagai manusia biasa." Tapi Reza hanya tersenyum samar. "Mungkin aku nggak pernah benar-benar bisa jadi biasa, ya. Tapi setidaknya, aku bisa bikin dunia ini sedikit lebih aman untuk orang-orang biasa." Malam itu, udara terminal Ranca Madu terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena hujan atau kabut, tapi karena kabar yang dibawa Mang Ujang siangnya, tentang tamu dari Jakarta yang tengah mencari Reza. Bukan tamu biasa, bukan teman, bukan kawan, melainkan bayangan masa lalu. Sosok-sosok yang pernah berdiri bersamanya di lorong-lorong gelap, memegang besi dan celurit, tertawa di atas tangisan orang lain. Reza tahu, hidup damainya sedang dihitung mundur. 3 pria turun dari mobil hitam dengan kaca gelap. Satu di antaranya berjaket kulit dengan bekas luka di alis kiri, Bondan, si mantan eksekutor dari kelompok Langit Hitam, geng lama Reza dulu. 2 lainnya tak banyak bicara, tapi tubuh mereka menunjukkan satu hal, mereka datang bukan untuk bersilaturahmi. Mereka langsung menuju warung kopi pinggir terminal, duduk, memesan kopi, dan menunggu. Tidak berisik, tapi kehadiran mereka cukup untuk membuat suasana mendadak dingin. Sopir-sopir lama mulai cemas. Mereka tahu, gelagat seperti ini hanya menandakan satu hal, bentrokan akan datang. Beberapa mencoba menelepon Reza, tapi ponselnya mati sejak sore. Hanya Mang Ujang yang berani mendekat. Ia berdiri di depan ketiganya, menatap tajam. "Kalian cari siapa?" tanya Ujang tegas. Bondan hanya tersenyum miring. "Kami cuma mau ketemu teman lama." "Mau tanya, kenapa dia ninggalin kami dulu tanpa pamit?" Nadanya halus, tapi matanya menyimpan ancaman. Sementara itu, Reza tengah duduk sendirian di pinggir sungai kecil belakang terminal, merenung tentang masa depan yang baru saja ia bangun. Tapi saat suara motor Mang Ujang mengerem keras di belakangnya, ia tahu sesuatu terjadi. "Sa, tamu dari Jakarta udah nyampe. 3 orang. Dan gua yakin, bukan buat ngobrol baik-baik," ucap Mang Ujang sambil mengulurkan jaket dan celurit milik Reza. Reza memandang celurit itu lama, sebelum akhirnya menggeleng. "Enggak, kali ini, gue mau hadapi mereka tanpa senjata." Tak lama kemudian, Reza muncul di warung kopi itu. Suasana langsung hening. Bondan berdiri pelan, menatap Reza dengan senyum kecut. "Akhirnya, bocah neraka nongol juga. Gua kira lo udah jadi malaikat," ejeknya. Reza tidak menjawab, ia hanya duduk, membuka botol air mineral, lalu menatap mereka satu persatu. "Kalau lo datang buat ngajak gua balik, pulanglah. Dunia itu udah gua kubur." Tapi Bondan tertawa kecil. "Masalahnya, kita nggak datang buat ngajak balik, kita datang buat nuntut. Karena lo ninggalin kita pas lagi perang. Lo pengkhianat." Kalimat itu seperti tamparan. Reza menelan ludah. Masa lalu yang ia kubur kini diungkit dengan kasar. Tapi ia tetap tenang. "Gue nggak ninggalin. Gue nyelamatin diri dari dunia yang udah busuk. Kalian yang memilih tenggelam." Bondan menghentakkan tangan ke meja. "Lo pikir bisa bersih begitu aja? Nama lo masih dipakai buat nakut-nakutin bocah. Reza si hantu kuning," katanya. "Tapi lo di sini, main bas ama jadi pelindung sopir. Itu hinaan buat kita semua." Suasana mendidih. Tapi Reza berdiri, mendekat ke Bondan, menatap langsung ke matanya. "Kalau lo butuh nama gua buat takut-takutin orang, berarti lo bukan siapa-siapa tanpa gua. Dan kalau lo mau nyari urusan, jangan di sini. Terminal ini bukan tempat preman lagi. Tapi kalau lo sentuh satu orang aja di sini, gua jamin lo gak bakal pulang utuh." Suara Reza pelan, tapi tegas. Dan justru itulah yang membuat Bondan terdiam. Bukan karena takut, tapi karena tahu, Reza yang dulu belum benar-benar mati. Malam itu, Bondan dan 2 orangnya tidak langsung pergi. Mereka menginap di losmen tua di belakang pasar, menyewa 2 kamar tapi hanya menyalakan 1 lampu. Tak ada suara, tak ada gelak tawa, tapi di dalam kamar, Bondan menatap peta terminal dan lingkungannya, menandai titik-titik penting dengan spidol merah. "Kalau dia gak bisa disentuh secara langsung, kita goyang fondasinya. Kita buat semua orang ragu sama dia. Kita racuni dari dalam," ucap Bondan sambil menyalakan rokok. 2 anak buahnya mengangguk pelan. Mereka bukan preman jalanan biasa. Mereka spesialis pengacau yang tahu cara membuat seorang legenda hancur tanpa harus mengangkat senjata.
Esok paginya, kabar aneh mulai menyebar. Seorang sopir ditangkap polisi karena kedapatan membawa paket mencurigakan di bagasi bus, diduga narkoba. Padahal sopir itu dikenal jujur dan bersih. Reza datang ke lokasi, membantu mengklarifikasi ke aparat. Tapi malamnya, isu mulai berkembang, itu sopir dari kelompok Reza, kan? Bisik-bisik di warung mulai terasa tajam. Perlahan, kepercayaan pada Reza mulai digerus oleh bayang-bayang rekayasa. Lalu kejadian kedua datang. Seorang kernet muda dipukuli orang tak dikenal saat mengantar penumpang malam hari. Di tembok dekat tempat kejadian, tersemat tulisan dengan cat merah, terminal ini belum aman. Sopir-sopir mulai resah. Mereka tak mengatakan langsung, tapi Reza bisa merasakannya, mereka mulai meragukannya. Kalau Reza hebat, kenapa semua ini masih terjadi? Kalimat-kalimat itu menyelinap seperti bisa. Mang Ujang mencurigai Bondan dan orang-orangnya. Gaya mereka bukan gebuk langsung, tapi main jarum. Ngeracunin air minum dari dalam, biar kita saling curiga, ucapnya sambil menatap resah. Tapi Reza tak langsung bertindak. Ia tahu, kalau ia menyerang lebih dulu, maka dia kalah. Karena rencana Bondan adalah membuat Reza lepas kendali dan kembali menjadi monster yang dulu. Gue gak boleh jatuh ke perangkap mereka. Tapi gue juga gak bisa diem aja, kata Reza sambil menatap cermin, melihat bayangan dirinya yang lama, yang selalu memilih kekerasan sebagai jalan keluar. Suatu malam, Reza memutuskan menyamar sebagai sopir cadangan dan ikut mengantar bus malam menuju pinggiran kota. Ia ingin tahu sendiri, apakah keamanan benar-benar sudah terganggu. Di tengah perjalanan, bus itu dihadang dua motor dan dilempari batu. Penumpang panik, tapi Reza sigap turun, mengejar pelaku yang kabur ke gang. Di sana, ia menemukan salah satu pelaku, remaja belasan tahun, yang menangis ketakutan. Gue disuruh, gue dibayar, katanya cuma buat-buat rame. Jeritnya, Reza menarik napas panjang, menahan amarah yang mulai mendidih. Siapa yang suruh? Tanyanya dingin. Remaja itu menyebut satu nama, Bondan. Itu cukup untuk membuat darah Reza kembali mendidih. Tapi ia tetap menahan diri. Ia tak bisa membalas dengan cara lama. Ia harus menjatuhkan Bondan, bukan dengan tangan, tapi dengan cara yang lebih elegan, lebih menusuk, membuka kedoknya di depan semua orang. Keesokan paginya, Reza mengajak semua sopir, kondektur, dan warga sekitar berkumpul di aula kecil milik koperasi terminal. Ia berdiri di atas meja, membuka suara. Terminal ini lagi diacak-acak. Bukan dari luar, tapi dari orang yang mengaku teman lama. Dia ingin kalian ragu. Ingin kalian pikir gue gagal. Tapi lihatlah siapa yang pertama datang pas kalian butuh. Bukan dia, gue. Suara Reza menggema, sorot matanya tajam, namun jujur. Dan untuk pertama kali dalam seminggu terakhir, para sopir kembali menatapnya, bukan dengan ragu, tapi dengan harapan. Reza tahu, satu-satunya cara mengalahkan orang seperti Bondan adalah membuatnya bicara di tempat terbuka. Ia bukan preman biasa, ia seorang manipulator, licin seperti belut, yang menyelinap di hati orang lalu merusaknya pelan-pelan. Maka Reza mengatur siasat. Ia meminta bantuan Mang Ujang dan beberapa sopir muda untuk menyebar undangan rapat darurat seluruh pihak terminal, termasuk warga sekitar, petugas keamanan, bahkan lurah. Gue mau kasih mereka semua pertunjukan, dan si Bondan akan jadi aktor utamanya, ujar Reza dengan sorot mata penuh siasat. Hari itu, aula koperasi dipenuhi orang. Suasana tegang. Beberapa sopir masih ragu, sebagian mulai percaya lagi. Bondan hadir, didampingi dua anak buahnya, dengan wajah tenang dan senyum yang dibuat-buat. Wah, rame juga, reuni, sindirnya saat masuk. Reza hanya berdiri di depan ruangan, mengenakan jaket hitam polos dan celana kerja, tanpa rompi lamanya. Tak ada simbol kekerasan, hanya tatapan dingin dan niat yang membara. Selama beberapa minggu terakhir, terminal kita kacau. Ada yang mau ganggu ketenangan kita, bukan dengan tangan, tapi dengan adu domba, ucap Reza memulai. Semua diam. Reza melanjutkan, gue udah cari tahu. Gue dapat bukti, rekaman CCTV, dan keterangan dari anak-anak yang disuruh ngelempar batu, nyebar narkoba palsu, bikin rusuh. Dan semua itu, berujung pada satu nama. Ia berhenti sejenak. Bondan. Bondan tertawa kecil. Bukti. Mana buktinya? Jangan asal nuduh, Sa. Lo bisa bikin cerita, tapi gak bisa bikin kebenaran. Tapi sebelum ia selesai bicara,
Reza melambaikan tangan. Seorang sopir muda masuk membawa laptop dan proyektor. Diputar rekaman CCTV dari gang belakang terminal. Terlihat dua anak buah Bondan menyerahkan uang ke dua remaja, disusul rekaman saat mereka melempar batu ke bas malam. Sorakan keras langsung memenuhi ruangan. Wajah-wajah ragu kini berubah jadi marah. "Lo yang rusak tempat ini," teriak seorang sopir tua. "Lo fitnah orang demi bikin dia jatuh," ujar yang lain. Bondan mulai gelisah. Ia melirik kanan-kiri, tapi tak ada yang membelanya. Dua anak buahnya sudah mundur pelan, tahu bahwa permainan telah berakhir. Reza menatapnya tajam. "Lo pikir gue akan lawan lo dengan celurit? Enggak, lo terlalu kecil buat gua angkat senjata. Tapi lo cukup berbahaya buat gua habisin dengan kebenaran." Tak kuat menahan tekanan, Bondan akhirnya meledak. Ia mengumpat, menendang kursi, lalu mencoba melarikan diri. Tapi warga sudah menutup pintu aula. Polisi yang diundang diam-diam oleh Reza malam itu pun maju dan langsung memborgol Bondan. "Terima kasih atas kerjasama Anda, Pak Reza," kata salah satu petugas sambil mengangguk hormat. Reza hanya mengangguk pelan. Di balik ketenangannya, dadanya berdebar. Tapi ia tahu satu hal, ia menang, bukan karena jadi preman, tapi karena menolak kembali jadi preman. Setelah kericuhan mereda, banyak warga dan sopir datang menyalami Reza. Ada pelukan, ada tangisan. Bukan karena Reza jago bertarung, tapi karena ia berani berdiri saat semua orang mulai jatuh. Malam itu, di bawah lampu temaram terminal, Reza duduk sendirian di bangku panjang. Mang Ujang mendekat, menyodorkan kopi. "Akhirnya lo kalahin juga bayangan lo sendiri, Sa." Reza mengangguk pelan. "Iya, tapi bayangan itu gak pernah benar-benar hilang. Gue cuma belajar cara jalan bersamanya tanpa jadi gelap." Pagi itu, terminal Ranca Madu terasa seperti baru lahir. Udara bersih, suara-suara sopir terdengar lebih ringan, dan senyum mulai kembali terlihat di wajah-wajah lelah para pekerja jalanan. Tak ada lagi wajah muram, tak ada lagi preman berkeliaran. Bondan dan orang-orangnya sudah dibawa aparat ke kota. Dan yang paling penting, Reza akhirnya berdiri bukan sebagai legenda yang ditakuti, tapi sebagai sosok yang dihormati. Tapi bagi Reza, semua itu justru menjadi alasan untuk perlahan mundur. Ia tahu, kepemimpinan yang terlalu lama dipegang oleh satu orang akan melahirkan ketergantungan. Maka ia mulai mempersiapkan tim penerus, para sopir muda, mantan kernet, dan bahkan beberapa pemuda kampung sekitar. Reza melatih mereka bukan untuk bertarung, tapi untuk berpikir, menjaga, dan merangkul. Ia ajari mereka bagaimana menghadapi masalah tanpa kekerasan, bagaimana melindungi yang lemah tanpa perlu menindas. Ia tanamkan satu nilai utama, terminal ini bukan tempat kekuasaan, tapi tempat penghidupan. Di suatu sore yang hangat, Reza berdiri di tengah lapangan kecil di belakang terminal, dikelilingi puluhan sopir dan warga. Ia mengenakan kemeja lusuh dan celana kerja biasa. Tak ada simbol, bocah neraka, lagi. Hanya Reza, anak dari Pak Komar, yang pernah tenggelam dalam kelam tapi memilih bangkit dengan cara berbeda. "Mulai hari ini, gue mundur dari semua urusan keamanan terminal. Tapi bukan berarti gue ninggalin kalian. Gue akan tetap di sini, sebagai sopir. Sebagai bagian dari kalian," ucapnya dengan suara serak. Banyak yang terdiam, bahkan tak sedikit yang meneteskan air mata. Tapi Reza tersenyum. "Kalau suatu hari terminal ini terguncang lagi, jangan cari gua. Tapi jadilah gua, berdirilah sendiri. Karena kalian semua, punya keberanian yang sama," lanjutnya. Sorak-sorai perlahan mengisi udara. Bukan karena mereka kehilangan pemimpin, tapi karena mereka merasa diwarisi kekuatan yang selama ini hanya dimiliki satu orang. Malam itu, di rumah tua tempat ia dan ayahnya tinggal, Reza duduk di beranda sambil memperbaiki lampu sein bas tua mereka. Pak Komar menyeduh kopi dan duduk di sebelahnya. "Akhirnya kamu turun juga, Sa," ucapnya sambil tersenyum tipis. Reza hanya mengangguk. "Gue gak pernah naik, ya. Gue cuma berdiri lebih dulu. Sekarang waktunya yang lain berdiri." Jawaban itu membuat Pak Komar menatap langit. Tenang, seperti hatinya yang akhirnya merasa damai. Beberapa hari kemudian, nama Reza perlahan mulai menghilang dari cerita-cerita di warung kopi. Tapi bukan karena dilupakan, melainkan karena tidak lagi dibutuhkan sebagai sosok penakluk. Ia tetap menyetir bas kecil milik ayahnya, mengantar penumpang, menyapa warga, dan sesekali ikut membantu menambal ban atau mengangkat barang.
Legenda bocah neraka kini menjadi kenangan.